Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-18 sampai yang ke-29. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak terguncangkan. Di hadapan Anda diletakkan sebuah peti yang berisi 100 botol kosong. Di antara 100 botol itu ada sebuah botol yang anti pecah dan tahan banting. Jika Anda diminta untuk menemukan botol yang anti pecah itu, dengan cara bagaimana Anda akan menemukannya? Bukankah Anda akan membanting botol-botol itu satu persatu? Tak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di tengah situasi yang penuh dengan guncangan. Hubungan antar manusia diguncang, hidup pernikahan diguncang, pekerjaan dan ekonomi diguncang. Semua itu hanya sebagian kecil dari guncangan-guncangan yang terus kita hadapi. Guncangan-guncangan kecil itu dibuat untuk melatih kekuatan iman kita sebelum datangnya sebuah guncangan yang lebih besar. Ungkapan satu kali lagi juga sedang memberitahu kita akan datangnya sebuah guncangan yang melanda langit dan bumi suatu hari nanti. Dan firman-Nya hari ini menulis bahwa tujuan dari guncangan hebat itu adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang muda mengatakan dirinya mempunyai iman yang kuat dan tangguh. Namun hal itu tidak pernah benar-benar terbukti sebelum ketangguhan teruji. Dan tidak ada cara yang paling jitu untuk membuktikannya selain dia harus mengalami sebuah situasi kehidupan yang dibanting atau diguncang dengan hebat. Sesungguhnya guncangan apapun yang kita alami hari ini adalah cara Tuhan untuk melatih kekuatan iman kita. Semakin hebat guncangan, semakin tangan kita berpegang erat kepada Tuhan. Maka semakin besarlah kasih karunia-Nya membangun iman kita menjadi tak terguncangkan. Iman akan terus diguncang sehingga ia benar-benar terlatih dan tak terguncangkan. Oke, renungan hari ini kita akan membahas tentang beribadah dalam perjanjian lama dan beribadah dalam perjanjian baru. Apa bedanya? Ya. Nah, kita baca dulu Ibrani pasal yang 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang dengan gunung yang kedapatan disentuh, yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, dan kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, dan kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, dia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya di bumi saja, melainkan juga di langit. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ayat 18 dan ke-21 itu menggambarkan ibadah dalam perjanjian lama ya. Karena kenapa kok demikian? Karena kalau kita perhatikan kata-kata ini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ini pasti merujuk pada gunung Horeb atau Sinai, gitu ya. Dan api yang api yang menyala-nyala. Ini pasti merujuk pada waktu Musa berjumpa dengan Tuhan dan ada api yang menyala-nyala. Ini semuanya terjadi pada waktu perjanjian lama. Kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai.
Pernah suatu kali Tuhan juga menjumpai Elia itu dalam angin, gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini adalah God reveal himself, Tuhan menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama melalui nabi-nabinya dengan cara yang seperti ini. Ayat 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Kelihatannya ini mengarah merujuk pada peperangan, bunyi sangkakala, bunyi suara yang dahsyat. Ayat 20 juga berkata, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, dia harus dilempari dengan batu. Artinya berarti kekudusan Allah yang benar-benar gak boleh dijamah oleh apapun juga. Bahkan ayat 21 ini kesimpulannya, sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku takut dan gentar. Jadi memang ya dalam perjanjian lama itu, kesucian Tuhan itu junjung tinggi, sehingga jikalau ada unholy things yang menyentuh di Holy One, maka unholy things ini harus mati. Gitu ya. Bahkan manusia yang dipilih Tuhan sendiri, yaitu Musa, gemeter sama takut. Saudara tahu kemah suci ya? Di dalam kemah suci itu kan ada 3 bagian besar, yaitu halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah, imam besar itu masuk ke dalam ruang maha suci itu 1 tahun sekali. Hal ini juga berhubungan dengan kekudusan Allah yang dijunjung tinggi. Jadi berita yang pernah saya dengar, ketika imam besar itu masuk ke dalam ruang maha suci, maka mereka mengenakan ikat pinggang yang ada belnya. Sehingga ketika imam besar ini masuk ke dalam ruang yang maha kudus, maka akan bunyi kelintang-linting, kelintang-linting, kelintang-linting gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan imam besar ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka imam besar itu bisa mati di tempat. Nah, kalau imam besar itu mati di tempat, kalau tidak ada talinya, ya yang masuk untuk menarik mayatnya itu siapa? Kan tidak ada. Nah, supaya tidak ada orang yang meninggal hanya karena masuk ke ruang maha kudus, menarik mayatnya, maka kalau memang benar imam besar ini tidak berkenan dan dia mati, maka dia ditarik dari luar. Saya pernah membaca cerita seperti itu gitu ya. Jadi kekudusan Tuhan itu benar-benar luar biasa karena dia tidak mau berhubungan atau bersentuhan atau dinajiskan lebih tepatnya ya, dinajiskan dengan keberadaan manusia yang berdosa. Nah, kita sekarang ke ibadah perjanjian baru. Ayat 20 tadi dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Jadi di sini dikatakan bahwa Yerusalem yang dimaksud sini itu adalah Yerusalem sorgawi, bukan Yerusalem yang ada di Israel sekarang, bukan. Oke? Nah, ini adalah ibadah perjanjian baru. Ibadah perjanjian baru itu ibadah yang didasari dengan penebusan Kristus. Jadi Kristusnya itu sudah jadi imam besar yang agung, sehingga karena Kristus itu sudah jadi perantara bagi kita, maka kita tidak perlu takut lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Karena keberdosaan kita sudah ditanggung di dalam Kristus Yesus. Jadi ibadahnya ini ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi segala sesuatunya itu harus dinilai berdasarkan rohani. Beda dengan perjanjian lama yang penuh dengan lambang-lambang fisik. Jadi contoh misalkan, perjanjian lama itu kan kalau menghadap ke Tuhan, menghadap kepada Tuhan, sebelum menghadap itu kan harus melalui ritual bejana pembasuhan sama mempersembahkan mezbah korban bakaran yang diletakkan di halaman. Karena kemah suci kan ada 3 tuh tadi ya. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, jadi sebelum masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, maka di halaman itu ada yang namanya mezbah korban bakaran. Di mana itu korban-korban tercurah atau darah tercurah. Artinya, itu menandakan bahwa seharusnya yang mati adalah kita. Tapi ada korban substitut, yaitu korban binatang yang sempurna, yang menggantikan kita, yang menanggung akibatnya
ibaratnya menanggung keberdosaan kita. Itu adalah tipologi dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ada darah yang tercurah dan korbannya adalah korban yang sempurna. Nah, setelah Yesus datang, maka era perjanjian baru dimulai. Sehingga ibadah dalam perjanjian baru itu berbeda dengan ibadah dalam perjanjian lama. Ibadah dalam perjanjian baru tidak membuat ketakutan, karena ada darah Kristus yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Nah, di dalam ibadah yang perjanjian baru, itu ada gini ya, kita beribadah bersekutu. Bukan bersekutu ya, istilahnya yang bersama-sama dengan kita itu ada jemaat anak-anak sulung yang terdaftar di sorga, ada Allah yang menghakimi semua orang, dan ada juga roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi roh-roh orang benar, jemaat anak sulung ini beribadah kepada Allah di dalam roh. Kata roh muncul ya di sini ya. Dan kepada Yesus, Yesus ini adalah pribadi yang sangat penting yang memungkinkan bagi kita untuk menghadap Tuhan dengan tanpa rasa ketakutan yang luar biasa. Dikatakan di sini, darah pemercikannya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena di dalam kejadian darah Habel ini dikatakan dia bisa berbicara gitu ya, berteriak. Oke, nah ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput, apalagi kita. Maksudnya gini, di dalam perjanjian lama, itu ada nabi-nabi palsu Tuhan yang menolak daripada firman Allah. Kepada orang-orang itu contohnya Nabi Baal 400 lawan Nabi Elia. 400 daripada Nabi Baal ini langsung dihabisi semua sama Tuhan. Itu mungkin salah satu contoh orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, yang menolak, itu akan dihabisi. Nah, jangan sampai kita memiliki nasib yang sama seperti mereka. Jadi orang sing terus-menerus menolak firman Tuhan. Jadi teguran firman Tuhan ini diabaikan terus dan dianggap tidak penting. Yang penting adalah mungkin nasihat daripada teman kita dan lain-lain. Jadi orang ini sudah tidak peduli dengan firman Tuhan ngomong apa, dikirimi ayat yang jika diem aja, terus kemudian dinasehati, disuruh ikut kebaktian online yang tidak mau, pokoknya maunya tuh sak karepnya sendiri. Tapi hati-hati, penolakan terhadap teguran Tuhan akan berujung hal yang Anda sesali dalam hidup Anda, yaitu Anda tidak akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dengan indah. Jadi jangan sampai Anda menjadi orang yang tertolak. Dan ini sini ayat 28, ayat 29 dikatakan beribadahlah dengan tertib. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut, nah ini ya, beribadah kepada Allah itu ada cara yang berkenan kepadanya. Jadi jangan sampai beribadah kepada Tuhan itu tidak menggunakan rasa hormat. Karena kalau kita tidak menggunakan rasa hormat dalam beribadah dengan Tuhan kita, maka yang terjadi adalah Tuhan tidak suka dan dia tidak berkenan dengan kita. Ingat, Tuhan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi jangan sembarangan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Harus penuh dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Saudara, kita mesti ya persiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan dengan seadanya. Misalkan ibadah online, sebelum kita mandi, sebelum apa langsung ibadah online. Mandi dulu, bersihkan badan dulu, sehingga kita menjadi segar, dan ketika menikmati kebaktian online bisa lebih baik, lebih segar dan tidak ngantuk. Gitu ya. Bahkan kalaupun misalkan dengan duduk kita ngantuk atau gimana gitu ya, Anda harus paksakan diri Anda untuk berdiri atau jalan di sekitar mungkin sofa Anda atau kamar tidur Anda. Cari cara supaya Anda tidak mengantuk ketika mendengar firman Tuhan. Ingat, kita harus benar-benar menghormati firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, janganlah main HP, janganlah SMS-an, janganlah Instagraman, jangan malah mainan misalkan nge-game karena bosan mendengar pembicaranya berkhotbah. Jangan. Karena itu sama saja dengan meremehkan firman, tidak menghormati firman Tuhan. Oke, jadi semoga dengan renungan kita pada hari ini kita
memiliki sikap yang lebih baik ketika kita itu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.